Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa nas'alullaha ta'ala an yamunna alaina bi fadlihi wa karamihi wa judihi al-ilman nafi' wal amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yaftaha lana futuhal arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat dari jamaah pengajian Ahad pagi sepanjang Tawangmangu Karanganyar yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah pagi ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bermajlis. Ini pekan pertama dari bulan Muharram, nggih. Dan Masya Allah kita sudah masuk tahun baru bapak-bapak ibu-ibu 1445 Hijriah. Oke, 1445. Seringnya kan yang diinget-inget itu tahun Masehi 2023, tapi jarang yang inget tahun Hijriah. Maka saya ingatkan ini sekarang 1445. Ya. Memang ada pergeseran tradisi. Dulu itu para ulama, termasuk ulama di Nusantara ini, kalau menulis momentum, ya, penanggalan apapun, nulis kitab, ya, nulis kelahiran atau wafat atau ada kejadian apapun, nulisnya itu menyesuaikan dengan penanggalan tahun Hijriah. Dulu begitu tradisinya. Kalau ditanya anaknya lahir tanggal berapa, nah itu nanti disebutkannya tanggal sekian, bulannya bulan Hijriah, bisa Muharram atau Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya. Bahkan di penanggalan Jawa, ya, menggunakan istilah nama-namanya juga berdekatan dengan bulan-bulan Hijriah. Suro, Sapar kan ngoten nggih. Maulud gitu, Ba'da Maulud kan ngoten nggih. Nah, ini tradisi ini sudah hilang. Kalau sekarang ditanya anakmu ki lahir kapan? Oh, ki 2013. Sasine apa November. Nah, tradisinya sudah bergeser. Nah, ini semoga semangat tahun baru Hijriyah itu ya terus mengingatkan kita dengan momentum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, dan juga harus menjadi sebuah tradisi penanggalan kita itu menggunakan penanggalan apa? Hijriyah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian dari kitab Matan Abi Suja atau juga dikenal dengan kitab Ghayah wat Takrib. Babnya masih bab nikah, dan ini tinggal beberapa bab lagi rampung. Nah, maka nanti butuh diperencanakan. Nanti saya manut dari panitia. Setelah rampung kitab Abu Suja bab nikah ini, apa mau diganti dengan kitab lain di bab yang sama, atau mau dibahas ke pembahasan selain pernikahan tapi masih terkait fikih, monggo saya nanti manut. Karena ini nanti tinggal sedikit, tinggal paling bab radha, bab hadonah, ya. Kemudian yang terakhir pembahasannya nanti terkait bab ya, setelah hadonah ini tinggal rampung dah. Terakhir tentang hadonah. Ya mungkin malah majelis ini nanti kita rampung, ya, fikih nikah dari kitab Matan Abi Suja. Mohon maaf, setelah rodok nafkah kemudian baru hadonah. Nah, rampung habis itu.
Oke, langsung saja bab persusuhan sebetulnya kemarin sudah kita bahas ya, kita murojaah sedikit. Berkata Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitabnya Ghayah wa Takrib, Bismillahirrahmanirrahim, faslun fir radha'i wa idza ardha'atil mar'atu bila baniha waladan sarar radhi'u waladaha bisyartain. Apabila seorang perempuan ya menyusui dengan asinya ya kepada anak laki-laki atau perempuan sama saja. Jadi tidak ada pengecualian anak laki-laki atau perempuan ya. Maka anak ini akan menjadi mahram baginya ya, menjadi anaknya seperti anak kandung dalam hal kemahroman dengan dua syarat. Ahaduhuma an yakuna lahu dunal haulain. Syarat yang pertama adalah bahwa proses susuhan itu terjadi sebelum anak tadi usianya 2 tahun. Nah, ini nanti pokoknya bilangan-bilangan tahun apapun dalam syariat itu ya hitungannya adalah hijriyah. Jadi sekali lagi ini karena jangan sampai hitungan itu November ke November atau Agustus ke Agustus mboten nggih. Hitungannya Muharram ke Muharram ya, Jumadil Ula ke Jumadil Ula, Sya'ban ke Sya'ban begitu. Hitungan 2 tahunnya. Ya. Kemudian syarat yang kedua watsani anturdi'ahu khamsa radha'atin mutafarriqat. Syarat yang kedua bahwa ibu tadi menyusui anak susuhannya itu 5 kali susuhan. Ya, 5 kali susuhan terpisah-pisah, setiap sekali susuhannya itu betul-betul susuhan yang sampai mengenyangkan. Jadi terlepasnya anak dari susuhannya tadi itu karena memang dia ngerasa sudah kenyang, bukan karena sebab yang lain. Ini 2 syarat, apabila terpenuhi maka anak yang disusui tadi menjadi anak seperti anak kandungnya dari sisi kemahroman. Kemarin sudah kita jelaskan. Maka disebutkan wayasiru zaujuha aban lahu. Suami yang menjadi penyebab keluarnya ASI dari ibu tadi itu menjadi bapak susuhan dari anak. Maka kalau yang disusui anak perempuan ya, si bapak tadi haram untuk menikahi anak susuhannya karena itu seperti anak kandung. Dan kemarin saya sampaikan status ini berlakunya adalah kepada suami yang menjadi penyebab ASI tersebut. Maka kasusnya kemarin kan tak sampaikan guys. Kalau ada suami ya punya istri dalam kondisi hamil, kemudian istrinya diceraikan. Nggih. Ya, yang menghamili tentu yang menyeraikan ini kan, suami yang pertama. Si ibu yang diceraikan tadi ya, melahirkan anaknya. Dengan dilahirkannya anak, masa iddah rampung. Padahal belum dirujuk. Berarti ini sudah resmi pisah suami istri tadi. Habis itu si ibu tadi karena sudah rampung masa iddahnya nikah lagi sama laki-laki lain. Nah, berarti ini laki-laki yang kedua ini yang sekarang jadi suaminya. Dalam masa pernikahan barunya ini kan sebetulnya ibu tadi sedang nyusui anak ya. Paham nggih? Sedang nyusui anak. Kemudian ya proses dia nyusui anaknya itu ternyata ada anak orang lain yang disusukan juga kepadanya. Maka kemarin saya tanya mahramnya ke siapa? Nggih. Dan sudah saya jawab mahramnya ke suami yang pertama. Ya. Mahramnya ke suami yang pertama. Karena ASI itu keluar yang menjadi penyebabnya suami pertama apa kedua? Pertama. Paham nggih? Nah, ini dimaksudkan yang di sini ketika beliau Qadhi Abu Syuja mengatakan wayakunu ya wayasiru zaujuha aban lahu.
Sehingga suami dari ibu tadi menjadi bapak susuhan bagi anak yang disusuhi tadi. Maksudnya suami ini adalah suami yang menjadi penyebab ASINya keluar. Karena bisa jadi hubungan suami istrinya sudah selesai. Ya, artinya ketika terjadi perceraian kan sudah tidak ada pernikahan, tidak ada hubungan suami istri. Tapi secara status genetikalnya istilahnya, biologisnya, ya ASI tadi keluar disebabkan oleh suami yang pertama. Ya, maka dialah yang jadi bapak susuhan bagi anak tadi. Wa yahrumu 'alal murdha'i at-tazwiju ilaiha wa ila kulli man nasabaha. Sehingga haram hukumnya bagi yang disusuhi, kalau dia anak laki-laki contohnya, menikahi ibu susuhannya karena sudah seperti ibu kandung. Dan juga siapapun yang nasabnya terkait dengan ibu tadi. Anak perempuan si ibu ini jadi saudari perempuan. Adik perempuannya si ibu jadi bibinya. Cucunya si ibu jadi ponaannya. Makanya haram bagi anak susuhan tadi untuk menikahi siapapun yang terkait dengan nasab ibu susuhannya. Wa yahrumu 'alaiha tazwiju ilaiha al-murdha'i wa yahrumu 'alaiha tazwiju ilal murdha'i wa waladihi duna man kana fi darajatihi aw a'la tabaqatan minhu. Sebagaimana diharamkan juga bagi ibu tadi untuk menikahkan ya kepada anak keturunan si laki-laki atau si anak laki-laki susuhannya ini, siapapun yang memiliki hubungan kenasaban yang masih nyambung secara setara. Contohnya haram bagi si ibu tadi menikahkan putra daripada si anak susuhannya dengan putrinya. Ya, karena statusnya putrinya ini adalah bibi dari anak sesusuhan. Tapi boleh bagi ibu tadi menikahkan putra dari anak susuhannya dengan cucu perempuannya. Nah, karena ini satu derajat, satu level. Nah, kalau satu level ya sama kayak nikah sepupu yang lain, wong kandung aja boleh. Maka sesusuan juga sama bolehnya. Ya, istilah Jawane anak tua anak nom, misanan. Misanan itu boleh Pak dinikahkan. Misanan itu boleh dinikahkan. Misanan ngertos Pak? Sepupu. Napa? Nak dulur. Niki kan nggen kula mriku anak tua anak nom. Anake sing tua karo anake sing nom gitu. Ada istilah misanan, ada istilah bahasa Indonesiane sepupu. Tapi orang kadang salah ngomongnya ponaan, Pak. Oke, ponaanku. Loh, ponaan itu anaknya kakak, anaknya adik itu namanya ponaan. Tapi kalau anaknya paman, anaknya bibi itu namanya sepupu. Nah, itu yang boleh dinikahkan. Ya, boleh kalau sejajar ini anak yang kakak, ini anak yang adik, ya ini sepupuan. Ya. Yang nasab kandung saja boleh untuk dinikahkan, maka sama. Bagi yang sesusuhan juga sama. Tapi menikahkan anaknya si anak susuhan berarti cucu susuhan dengan anak putri kandung nggak boleh. Karena itu statusnya adalah bibi. Begitu, ini secara hukum kemahroman yang disebabkan karena susuhan. Nah, ini kita masuk ke bab yang baru, ya, bab yang baru yang terkait dengan bab nafkah. Ya. Nafkah ini adalah pemberian nafkah. Ya, kita baca nanti
hal-hal yang terkait hukum nafkah di dalam fikih Islam. Ya. Berkata Qadhi Abu Syuja, bismillahirrahmanirrahim, faslun fin nafaqah. Pasal di dalam bab nafkah. Ya. Wa nafaqatul amudaini minal ahli wajibatun lil walidina wal mauludina. Fa ammal waliduna fatajibu nafaqatuhum bi syartain al faqru waz zamanatu awil faqru wal jununu. Wa ammal mauluduna fatajibu nafaqatuhum bi thalathati syara'id al faqru was sigharu awil faqru waz zamanatu awil faqru wal junun. Bab tentang pernafkahan. Ya. Jadi nafkah ini diambil dari kata-kata nafaqa yanfiqu infaqan. Artinya memberikan infak, memberikan istilahnya tanggungan atau santunan harta. Ya, jadi bedanya infak dengan nafkah itu apa? Kalau infak itu masuknya ke bab pemberian harta secara sukarela, dan ini hukumnya sunnah. Maka ada istilah kota infak. Kota infak itu apa wajib ini? Ada kota infak mana? Kan nggak wajib dimasukin. Orang yang pengen nyumbang, mendermakan hartanya, ya memasukkan dengan sukarela. Ya, jadi kalau bab infak ini nanti masuknya ada sangkut pautnya dengan sodakoh. Apa bedanya sodakoh dengan infak? Sodakoh lebih umum, mencakup materi, harta, atau non materi. Maka orang membantu dengan tenaga itu bisa berpahala sodakoh. Dalam satu hadis disebutkan seseorang membantu mengangkat barang milik saudaranya atau tetangganya, dinaikkan ke kendaraannya, itu dapat pahala sedekah. Bahkan dalam hadis yang lain, senyum saja bisa bernilai sedekah. Ya, senyum kepada saudara sesama muslim bisa mendapatkan pahala sedekah. Jadi sedekah ini lebih umum. Ya, dan sedekah di dalam Al-Qur'an itu ya mencakup yang wajib dan yang sunnah. Maka ketika berbicara zakat, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menggunakan lafaz sedekah. Khudz min amwalihim shadaqatan. Maksudnya zakat. Karena hukumnya wajib. Juga innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha dan ila akhiril ayat. Itu juga sedekah di dalam ayat itu maksudnya adalah zakat. Nah ini kalau orang tidak paham tentang dalil syariat, tidak paham tentang Al-Quran, kadang dicampur aduk, sehingga berpikir bahwasanya sedekah di sini ya umum. Wong Allah pakai nama sedekah ya sedekah ki ya apa wae. Enggak harus zakat. Nah, padahal di situ ada tafsiran dari ulama yang membedakan nanti bahwa ini itu sedekah, ini itu zakat. Dilihat dari mana? Ditinjau dari konteks prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan ayat-ayat tadi. Ya, maka beda. Harta zakat itu ditasarufkan hanya 8 asnaf. Karena ayatnya tadi bunyinya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, fakir, miskin, amil, ya, gharim, fisabi, kemudian wafir riqab, itu orang yang membebaskan budak, ya, kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, wa fisabilillah, untuk perjuangan jihad di jalan Allah. Kemudian yang terakhir ibnu sabil adalah istilahnya pengembara, orang yang bersafar kemudian terputus dari pembekalannya.
Termasuk dalam bab Ibnu Sabil ini juga bisa dimasukkan para penuntut ilmu. Ya, santri-santri ngerantau jauh, ya, terputus perbekalannya. Ya, kalau sekarang sih memang agak susah, wong sudah zaman modern. Ya, jadi kalau kirim duit tinggal transfer. Oh, dulu mungkin penuntut ilmu di negaranya kaya raya, tapi karena kehabisan bekal, ya akhirnya jadi miskin di tempat perantauannya. Ini berhak mendapatkan zakat. Jadi innama shadaqah di dalam ayat tadi itu maknanya zakat. Sedangkan kalau shadaqah secara umum itu tidak dibatasi asnaf. Jadi boleh nanti ditasarufkan buat apapun, buat masjid, buat jalan, buat kemaslahatan umum, apapun boleh. Tidak terbatas dengan 8 golongan tadi. Kalau statusnya adalah shadaqah sunnah. Nah, sedangkan nafkah, ini masuknya ke nafaqah. Kan ada infak, ada nafaqah. Kalau kita nyebutnya nafkah. Jadi bahasa Indonesia nafkah itu diambil dari bahasa Arab. Nih. Karena orang Indonesia yang ngomong nafaqah susah. Disingkat jadi nafkah. Aslinya kudune nafqah gitu. Ngagem qaf, qalqalah. Qalqalah. Ya, kalau mantab qalqalah. Jadi nafkah harusnya, tapi wangelian. Wis angel-angel nafkah. Akhirnya jadi berubah jadi huruf K, padahal huruf K itu lambang untuk huruf kaf dalam bahasa Arab. Itu Indonesianya jadi apa? Nafkah. Nah, nafkah ini, nafkah itu sebetulnya adalah istilah syariat, maka ada babnya di dalam pembahasan fikih. Ini yang sekarang kita bahas, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Jadi diambil dari infak yang artinya adalah ikhraj, mengeluarkan harta. Ya. Kemudian wala yusta'malu illa fil khair. Tidak dikeluarkan harta nafkah tadi kecuali untuk hal-hal yang positif, yang baik. Ya. Jadi infak, kalau kita bicara berinfak itu harus keluarnya itu ke arah yang positif. Kalau ke arah yang negatif bukan disebut infak. Contohnya orang, gimana acara dangdutan yo, aku tak infak. Wah, enggak pas itu. Dangdutan no infak. Nah, campur sari infak. Nyumbang itu masih oke itu. Tapi nah infak enggak pas karena korelasi infak itu harus ke arah yang apa? Positif, yang baik. Nah, di sini nafkah itu bab adalah definisinya mengeluarkan harta yang wajib. Nah, ini nafkah ini nanti statusnya wajib. Berbeda dengan infak. Kalau infak tadi saya katakan kan sunnah. Ya. Sukarela. Infak itu hukum dasarnya suka. Tapi nafkah hukum dasarnya apa? Wajib. Nah, jadi definisi nafkah adalah mengeluarkan harta, ya, secara wajib ditujukan kepada pihak-pihak yang terikat secara kenasaban. Nah, nanti akan ada penyebab ya. Kenasaban dan yang lain atau disebut di dalam syariatnya qorobah. Ada hubungan kekerabatan. Nah, maka nafkah itu memiliki 3 sebab. Ya. Sebab kekerabatan dari sisi 3. Yang pertama adalah ya kekerabatan secara nasab. Kekerabatan secara nasab, bapak ke anak, anak ke bapak. Nah, ini. Kemudian yang kedua milkul yamin. Milkul yamin itu perbudakan. Apabila seseorang tuan memiliki budak, maka wajib baginya menafkahi budak tadi. Ya, nafkah ini nanti mencakup sandang, pangan, papan, wajib. Wajib dinafkahi.
Kalau sampai dia punya budak kok budaknya ditelantarkan, nggak dinafkahi dosa. Ya, karena tadi nafkah itu definisinya adalah wajib. Kemudian yang terakhir wazaujiyah. Penyebab yang ketiga ya, adanya kewajiban nafkah itu karena pernikahan. Dalam hal ini suami menafkahi istri. Jangan dibalik, Pak. Prakteknya ada kok gitu. Gitu. Suami yang menafkahi istri kan prakteknya istri yang menafkahi suami itu prakteknya ada gitu. Banyak malahan. Waliyadzubillah. La haula wala quwata illa billah. Maka hilangnya qawamah, ya ini bab fikih keluarga ini ya. Hilangnya kewibawaan suami sebagai pemimpin itu kadang gara-gara kesalahan suami itu sendiri. Iya, kenapa? Karena aslinya nafkah itu dari suami ke istri. Coba perhatikan firman Allah. Ketika Allah berfirman di surat An-Nisa itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Ya. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Apa sebab Allah Subhanahu wa taala jadikan laki-laki itu pemimpin? Pertama bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin. Karena laki-laki secara penciptaan fisiknya itu dilebihkan dari perempuan. Dari sisi kekuatan, dari sisi mental, ya, dari sisi kemampuan berpikir. Ya. Memang kalau istilahnya begini, perempuan itu di dalam bab pekerjaan dia bisa multitasking. Multitasking itu bisa melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Sambil masak, nyetrika, umbah-umbah, ngepel, itu bisa. Ibu gitu kan? Gitu Bu. Wah niku pinter nih. Tapi dalam bab berpikir wanita nggak bisa multitasking. Nah, yang punya multitasking berpikir itu laki-laki. Padahal tugas kepemimpinan itu mikir. Maka laki-laki dalam satu waktu karo nyambut gawe mikir anake sing urung. Ya. Urung mangan, mikir biaya sekolah, mikir ini, mikir itu dalam satu waktu. Ya. Yang dibutuhkan untuk kepemimpinan itu bukan multitasking dalam bekerja, tapi multitasking dalam berpikir. Nah, makanya ndak boleh saling nuntut. Masing-masing punya kelebihan. Kadang begitu terjadi tuntut-tuntutan. Lah ya penak, Pak iki mau nyambut gawe, mau ngopi, mangkat. Sing kene ning omah kuwi ya. Istri merasa dirinya lebih berjasa. Coba ki ning omah, umbahane akeh. Urung disetrika. Ya. Masak, ngepel, resik-resik. Wah. Benah-benah, isah-isah. Merasa bahwa dengan banyaknya tugas tanggung jawab itu lebih berat. Tapi sesekali kalaupun seorang wanita dan istri itu tahu beban pikirannya laki-laki, stres Bu. Iya. Non sewu nggih Pak nggih, bener. Ini kita bukan bela mana-mana, justru saya pengen sebagaimana begitu laki-laki juga nggak boleh penak sing ning omah, ora mikir, ora iki. Tapi ibu-ibu tuh ya punya bebannya sendiri gitu loh. Wong nyatane iki nek bapak-bapak disuruh nglakoni gaweane ibu-ibu ya mesti lat-laten Pak. Wong jenengan kon ngomong anak gitu. Nyetrika baru satu, wes ditinggal ya. Enggak rapi-rapi. Nah itu memang masing-masing diberi kelebihan. Makanya tadi disampaikan bima faddalallahu ba'dahum 'ala
batin. Atas apa yang Allah lebihkan satu sama lain. Tapi ingat, untuk bab kepemimpinan, kelebihan itu ada pada laki-laki. Karena secara fitrahnya laki-laki diberi kemampuan multitasking berpikir, bukan multitasking bekerja. Multitasking berpikir itu adalah modal yang dibutuhkan untuk jadi pemimpin. Maka dalam Islam itu tidak seyogianya kepemimpinan diberikan kepada perempuan. Sehingga tidak boleh perempuan kok ngimami laki-laki itu enggak boleh. Wah, itu kecuali madhab nyeleneh itu ya. Minta kesetaraan gender. Kenapa? Apa salahnya wanita khutbah Jumat? Panjenengan bayangke mawon Pak elok napa mboten niki teng mriki niki sing khutbah Jumat piantun setri. La haula wala quwata illa billah. Jadi ya kebodohan di umat ini itu ngeri ya. Sampai untuk menimbang bab seperti itu aja ndak bisa. Itu secara fitrah aja udah ndak cocok gitu. Di sini jamaah hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Wedok ning kene Pak. Wah, kacau. Ya. Itu udah nggak pas, sudah jelas. Karena memang begitu secara aturan syariat dan itu udah baku. Ya. Rasulullah SAW secara khusus mengatakan lan yufliha qaumun amarathum imra'atuhum. Tidak akan beruntung satu kaum yang dipimpin perempuan gitu. Itu fitrahnya begitu karena tadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Al-Qur'annya yang menegaskan hal tersebut bahwa laki-laki pemimpinnya perempuan. Tadi sebab yang pertama saya sudah sampaikan secara fisik laki-laki lebih kuat, secara mental lebih kuat. Yang ketiga tadi kemampuan berpikir. Laki-laki punya multitasking. Yang keempat, laki-laki tidak punya udzur. Perempuan punya udzur, wayahe haid, nifas, enggak bisa ke masjid. Enggak bisa beribadah lah, namanya pemimpin itu kan enggak boleh ada udzur-udzur seperti itu. Harus bisa melakukan semua aktivitas bersamaan dengan masyarakat yang dipimpinnya. Nah ini jadi ada 4 sisi kenapa laki-laki itu Allah jadikan pemimpin. Ya, dari sisi penciptaan atau dari sisi modal yang Allah berikan. Nah yang kedua, nah ini penyebab laki-laki dalam hal ini konteksnya suami itu bisa mimpin rumah tangga dengan baik adalah wabima angfaku min amwalihim. Karena laki-laki itu menafkahi. Suami itu menafkah wabima anfaku min amwalihim. Wabima nafaku ini kembalinya kepada laki-laki ar-rijal. Kalau kembalinya kepada nisa wabima anfakna min amwalihinna. Tapi kan enggak begitu ayatnya. Ayatnya ngomong wabima anfaku min amwalihim. Jadi harusnya laki-laki yang nafkahi. Dan ini secara ini nggih Bapak-bapak Ibu-ibu, secara konsep menafkahi itu bukan hanya bahwa suami kerja dapat uang, kemudian uang itu dijadikan kebutuhan nafkah keluarga. Bukan hanya sekedar itu. Tapi lebih dari itu, suami yang pegang uang. Suami yang pegang uang. Istri yang kemudian meminta uang kepada suami untuk hajat kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Yang benar begitu. Prakteknya kenapa kok istri yang pegang uang ini menandakan bahwasanya suaminya tidak mampu ngelola uang kan?
Kenapa suaminya nggak mampu mengelola uang? Berarti di situ menunjukkan ada kelemahan. Dan itu menurut saya hal yang penting untuk diperbaiki oleh suami, oleh laki-laki. Masalah nanti sistem nafkahnya itu bertahap atau langsung apa istilahnya dibroke, diborongke itu monggo lah. Tapi saya terus terang tidak sepakat kalau semua uang dari suami itu langsung dipegang istrinya. Itu enggak benar gitu. Nggih. Yang tepat itu apa? Kebutuhan keluarga dipegangkan istri bener. Contoh wis Bu, hitungen sasi sasenan ki butuhe awake dhewe pira gitu. Buat makan, buat bayar listrik, buat sekolah anak, buat apa semuanya. Dirinci sama istrinya. Tagihan bulanan. Nyoh Pak gitu. Nah, ya masalah nanti pembayaran dicicil enggak apa-apa toh Pak. Yang penting tagihannya keluar dulu. Ya. Nah, baru suami dengan ya pede dan dengan izahnya nyobu, nyoh ya itu. Itu muhtaram, suaminya akan memiliki haibah. Saya itu sampai merhatikan itu. Kalau pas mampir makan di warung, mampir makan di satu restoran atau apapun gitu. Seringnya kalau saya melihat keluarga gitu, ada bapak-bapak, ada suami istri, anak-anak itu, pas di kasir mayoritas yang bayar yang perempuan apa yang laki-laki? Itu saya enggak benar. Ya. Ya alhamdulillah kalau kami pribadi sampai sekarang enggak pernah istri bayar. Itu meskipun saya sampai bab begini, kalaulah katakanlah paling sesekali pas saya butuh ada hajat apa tak suruhnya itu dibayar, tapi saya tetap yang ngasih uang. Ya, karena di situ menunjukkan bahwasanya qawamah itu kepemimpinan maksimal bagi seorang suami itu ketika dia bisa betul-betul nafkah ini. Jadi di situ izahnya laki-laki itu muncul, maka seorang istri nantinya juga akan mudah taat sama suaminya. Oh iya patut toh aku kudu taat sumbu toh gitu. Sembodo istilahnya. Sembodo, iya memang Pak Egi Masya Allah gitu. Jadi si istri juga nggak punya celah nggih Bu nggih. Nggak punya celah untuk istilahnya tuh berevolusi. Nggak ada celah karena memang Masya Allah ya, kepala keluarganya itu memiliki izah. Tapi ini ingat, dalam hal ini bukan berarti bahwa seorang istri itu boleh nuntut suaminya dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala belum berikan. Ya. Bukan berarti begitu. Artinya seorang istri juga harus bersabar dengan kondisi suaminya. Asalkan yang penting suaminya ini punya tanggung jawab. Maka coba ketika kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Ya, ketika Nabi Ibrahim berkunjung ke rumahnya Ismailnya ndak ada, sedang bekerja cari rizkinya Allah, cari maisha. Istrinya ditanya bagaimana kondisimu, ngeluh, wah kami ini kurang, kami ini isinya keluhan. Ya, langsung kirim salam ke suamimu, bilangin suruh ganti palang pintu rumahnya. Sepulang Ismail disampaikan, diceritakan tadi ada orang tua datang kirim salam ke kamu disuruh ganti palang pintu rumah. Oh ya, tadi yang datang itu bapakku Ibrahim alaihissalam. Ganti palang pintu rumah itu aku disuruh nyeraikan kamu. Karena memang tidak baik wanita yang banyak ngeluh, banyak nuntut itu enggak baik. Ya harus bersabar, kecuali kalau suaminya enggak tanggung jawab. Ada memang wis gaweane turu. Buka HP turu meneh, dolan nongkrong balik orang nggawa duit. Nah, inilah problematikanya. Jadi ya saya enggak nyalahkan sepihak dari
beberapa ummahat, ibu-ibu yang kadang kemudian ya mengeluh, sambat. Ya memang karena kadang ada ya bentuk atau karakter suami-suami yang tidak bertanggung jawab. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kita akan bahas di bab nafkah ini lebih rinci ya. Kan ada 3 tadi. Pertama masalah korobah atau kenasapan. Ya, bapak ke anak. Jadi bapak wajib menafkahi anak-anaknya. Kadang kebalik. Ya, anak wajib menafkahi bapak. Kapan itu jatuh jadi wajib nanti ada kriterianya. Seorang anak wajib menafkahi bapak itu ada kriterianya. Kemudian yang kedua adalah masalah tuan ya, sayyid kepada budaknya. Nah, itu jelas wajib karena dia memiliki kewajiban menafkahi budak sebagai milkul yamin, kepemilikan. Memang budak itu dimiliki dan tuannya itu berhak untuk mengatur, nyuruh, mempekerjakan budak ini sesuai kemauannya. Tapi timbal baliknya tuannya wajib menafkahi budaknya. Ini perbudakan memang sekarang sudah enggak ada. Meskipun saya sempat dengar informasi dan katanya memang valid, masih ada perbudakan di beberapa negara Afrika. Masih ada. Dan yang mengherankan, salah satu guru kami Syekh Ali Ismail Al-Qudaimi dulu pernah ke Mauritania dan beliau cerita di sana masih ada perbudakan. Anehnya itu di sana sebagian budak itu mau dimerdekakan nggak mau. Katanya bahwa saya lebih enak, saya sudah nyaman sama tuan saya itu. Ngapain saya merdeka pusing harus mikir cari duit dan yang lain. Saya jadi budak aja. Wong makan minum sudah enak, saya nggak perlu mikir itu. Sampai ada yang begitu gitu. Jadi masih rela untuk jadi budak gitu. Itu di Mauritania katanya begitu. Mauritania itu salah satu negara di Afrika ya, tepatnya masuknya lebih ke Afrika Utara bagian timur. Jadi di situ lebih dekat ke Biladul Maghribul Arab ya, negara Arab bagian barat. Tapi benuanya sudah masuk Afrika, maka sama kayak Aljazair, sama kayak Tunisia, sama kayak Sudan. Ya. Bahasanya juga bahasa Arab. Di situ banyak ulama itu, masya Allah. Kemudian yang ketiga tadi rinciannya adalah ketentuan nafkah dikarenakan pernikahan. Ya. Jadi dalam hal ini konteksnya suami menafkahi istri. Kita akan bahas lebih detail lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang. Karena ini waktunya nanti terbatas. Ya, terkait batasan-batasan nafkah itu berapa. Maka nanti hitung-hitungan Pak. Ya, bulan depan Bapak-bapak bawa tulisan. Ya, catatan harus bawa catatan terus dihitung kewajiban nafkahku iki ya. Hitungan nanti Pak. Ya. Berarti nanti biar ketahuan nominal wajibnya itu berapa. Nggih. Ibu-ibu juga sama, nanti hitung-hitungan, nanti dicocoki. Pas napa mboten? Karena kalau kita tidak rinci di bab itu, terjadi kadang kesalahpahaman mindset sudut pandang. Ya. Beberapa hal yang sebetulnya tidak wajib dianggap wajib. Sebagaimana hal yang wajib dianggap tidak wajib. Tuntutan ini kalau repotnya kan kalau saling menuntut, kalau saling ridho sih tidak ada masalah. Ya, dari pihak yang dinafkahi menuntut, mosok sasene mong dikai semene, apa ya cukup gitu. Nah dia bilang nggak cukup itu karena kadang memasukkan kebutuhan-kebutuhan yang tidak wajib, tidak pokok. Nah, kalau istilah sekarang kan ada primer sekunder itu loh. Tapi dalam hal ini saya tidak membahasakan primer sekunder. Kita bahasakannya ini wajib, ini tidak wajib. Bab-bab yang di situ tidak wajib, maka pihak yang memiliki kewajiban nafkah itu sebetulnya tidak terikat untuk memberikannya. Contoh begini, suami istri.
Ya, masuk Idul Fitri, menjelang Idul Fitri Lebaran itu. Gitu. Nah, ini kalau umumnya kan apa? Belikan baju baru. Apa hukum membelikan baju baru bagi istri? Nah, ini harus didudukkan wajib atau sunnah? Nah, ibu wajib. Kita jawab pertemuan yang akan datang. Biar jadi penasaran Ibu. Itu. Dan nanti kita akan rincikan biar lebih real nggih di kehidupan keseharian kita bisa lebih real dan disitulah agar kita istilahnya itu membangun kesamaan mindset dalam menjalani rumah tangga, saling ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan secara takdir. Yang terpenting dari semua itu adalah agar kita bisa menggapai sakinah mawaddah warahmah. Itu keluarga yang rukun, ayem, tentrem, keluarga surgawi. Karena semuanya diisi dengan ikhlas, diisi dengan ridho, tujuannya ibadah, maka isinya insya Allah semuanya barokah. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena mungkin biasanya ada tanya jawab, jadi saya berikan kesempatan kalau ada tanya jawab. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Syukuran jazakumullah khair dumateng Ustaz Sanib Ali Sabana LC Al-Hafiz ingkang sampun aturaken tausiah injang menika. Lajeng kemawon Ustaz, ini wonten pertanyaan. Bila terjadi seorang menikahi wanita yang menjadi anak susunya di masa lalu, yang belum paham fikihnya setelah berkeluarga lama dan banyak anaknya, setelah paham status anak susunya sekarang, apakah pernikahannya harus diakhiri atau cukup istighfar saja, Tat? Wis bacot ya. Nggih. Hukum pernikahan yang seperti ini disebut sebagai nikahul fasid. Pernikahan yang rusak. Dan pernikahan itu harus dipisahkan. Nggih. Kalau rusaknya pernikahan itu disebabkan karena syarat di dalam masalah akad, lafadz akad nikahnya seumpamanya bermasalah, atau syarat rusaknya dikarenakan adanya ketiadaan wali, seperti orang yang menikah tanpa pakai wali. Ini menurut pendapat jumhur kan wali itu rukun atau syarat daripada syarat sahnya pernikahan. Atau nikah tanpa dua saksi, ya kan? Nah, itu masih oke, masih bisa diulang. Jadi nikah yang dulu rusak, tapi karena ketidaktahuan dan yang lain sebagainya, di situ nggak ada dosa. Kemudian harus diulang nikahnya. Itu kalau sisi kerusakannya kembalinya kepada sisi apa? Kepada sisi akad. Ya, kalau rusaknya dari sisi akad itu bisa diulang. Tapi kalau permasalahannya ini di sisi mempelai, yang di situ terdapat penghalang, ya, atau disebut kemahroman tadi dalam pernikahan, maka nikahnya tidak bisa diulang. Selain itu dipisah dan tidak boleh diulang. Ya, artinya memang ya udah dipisah, habis itu masing-masing harus nikah dengan pernikahan yang sah. Lah terus bagaimana dengan anak-anaknya tadi? Ya yang seperti ini dinamakan syubhat. Maka bukan juga disebut sebagai walad zina atau anak keturunan zina, juga tidak disebut sebagai anak yang terkait dengan pernikahan yang sah. Nah, masalah nanti status perwarisan dan yang lainnya nanti coba akan saya cek lagi, insyaallah saya jawab di pertemuan yang akan datang terkait dengan masalah status status perwalian, status waris.
Yang saya ingat itu juga terputus perwaliannya sehingga nanti tidak mendapatkan hak warisan. Masalah nikah nanti larinya ke wali hakim bukan ke bapak biologisnya tadi, tapi juga tidak disebut sebagai walad zina, wallahu alam. Nanti saya cek lagi masalah itu. Tapi yang jelas pernikahan itu harus disudahi, kemudian harus dipisah, artinya tidak boleh menikah lagi karena ada pengharang yang serius di situ. Kaitannya adalah kemahroman nikah tadi. Sama saja dengan anak kandung nikah dengan ibu kandung. Ya, atau bapak kandung nikah dengan anak kandung perempuan. Oh, saya nggak ngerti hukumnya. Masalah nggak ngerti hukumnya itu hanya menggugurkan dosa saja. Artinya tidak dihitung sebagai dosa karena dilakukan atas kejahilan. Tapi masalah status pernikahan harus diputus, harus dibubarkan. Barakallahu fikum. Makatan mungkin menjelas benjang insyaallah kita lajakan malih bahasan nika menarik mestinipun kathah pitang letan utawi kaitanipun problematika kaitanipun kali nafkah. Insyaallah mengke kita lajengaken wonten ing panggihan ingkang badhe dumugi. Oh. Nggih. Monggo, saged ta napa? Setunggal, monggo Tat. Nggih. Begini Ustaz, saya pernah mendengar dari ustaz yang lain, tapi dari kitab apa dia enggak hafal, dari siapa enggak hafal. Hartanya laki-laki itu hartanya istri. Tapi hartanya istri ada istri sendiri. Tapi Siti Khadijah hartanya habis untuk suami yang Nabi Muhammad. Nggih. Kuncinya Pak D diambil. Ya, masalah hartanya suami, hartanya istri milik sendiri. Maksudnya itu begini, bahwa hartanya suami, hartanya istri itu sebagian hartanya bukan semuanya. Bahwa istri memiliki hak nafkah tadi yang besok nanti akan kita jelaskan batasan-batasan nafkah. Sehingga dari harta yang dihasilkan oleh suami, istri punya hak di situ yaitu hak nafkah. Itu. Paham nggih? Bukan semuanya. Tapi hak yang dia memiliki hak nafkah itu. Sedangkan hartanya istri itu punya dirinya sendiri ya benar. Ya. Karena memang istri tidak memiliki kewajiban menafkahi suami. Masalah hartanya Siti Khadijah habis buat perjuangan Rasulullah karena Siti Khadijah menginfakkan, mensodaqohkan dengan sukarela. Bukan berarti bahwa gara-gara pernikahan Rasulullah ke Khadijah langsung Rasulullah berhak mengambil hartanya Khadijah, enggak. Maka nun sewu, jangan ada yang bangga dulu ketika bisa nikah dengan janda kaya. Urusannya apa ini? Janda kaya tapi pelit medit. Paham nggih Pak? Barakallahu fikum. Nggih, Bapak Ibu, nuwun pangapunten nika nyarengi wonten khutbah ta'aruf